Bener nggak Bang, umat Muslim di dalam ritualnya mereka melakukan sebuah seruan begitu kepada Muhammad dengan kata-kata ya Rasulullah begitu. Ya Rasulullah itu kalau dalam bahasa Arab namanya munada. Munada itu panggilan. Ya, kalian memanggil-manggil Muhammad kan? Yap, betul. Oke. Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Ya, betul. Oke. Pertanyaan saya, Muhammad ada di mana? Kalau sekarang ada di Madinah sana, ada Dikubur kan? Di dalam kubur ada. Iya. Secara terus ditanya jasadnya ada di mana? Ada di dalam kubur. Oke. Terus salah nggak yang saya katakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Tidak salah. Apakah Muslim sudah punah? Ya, kita belum tahu ya. Oke, Anas Piero. Anas Piero, selamat malam Bang Anas. Malam Bang, suara saja jelas enggak? Jelas, mantap Bang Anas. Bang Anas Muslim mohon ya? Maaf nih, nggak tahu kameranya kenapa gini. Ya Alhamdulillah Muslim. Muslim. Bisakah Bang jangan ada mataharinya di belakang atau bohlam lampunya? Karena silau Bang. Di atas Anda itu ada bohlam lampu. Coba supaya jangan kena ke situ, pindahkan ke yang lain gitu. Gini, boleh? Coba agak geser sedikit lagi. Gelap. Bentar. Kalau gelap-gelap nanti bisa jadi nabi loh. Kayak Muhammad. Iya, silakan Bang. Gimana? Apa yang mau Anda bahas? Kali ini kita temanya diskusi Islam Kristen saja. Nanti kalau saya buat tema, Muslim-Muslim pada nggak berani Bang. Kelihatan Muslim tuh lemah, ya, didirikan di atas kebohongan. Kalau misalnya saya mengangkat satu tema. Jadi saya bebaskan saja. Anda mau pilih tema apa yang Anda kuasai? Silakan. Enggak, saya mungkin enggak fokus tema. Tadi sempat Anda mengatakan bahwa kalau bisa bantah argumen saya. Nah, argumen yang Abang sampaikan barusan itu terkait masalah Muslim itu kan memuja-muja orang yang sudah mati. Kalau bisa membantah argumen saya, silahkan naik. Nah, saya mau bahas masalah itu. Oke, mantap. Memuja orang mati ya. Oke, sekarang saya tanya dulu Bang. Sebelum kita menyimpulkan fokus ya, Bang. sesuatu. Fokus ya, jangan pindah-pindah, jangan lompat-lompat. Baik, kita masalah pemujaan ya. Kita mau bicara dulu Bang, apa itu puja? Apa itu puja-puja itu? Coba. Loh, kok Abang nanyain sama saya? Kan Abang yang mendefinisikan bahwa kami seorang Muslim memuja Muhammad. Dengan cara berseru-seru kepadanya dengan mengatakan Sallallahu ala Muhammad. Oke, baik. Asik. Sekarang saya tanya dulu, saya konfirmasi. Siapa tahu nanti yang saya katakan salah. Bener nggak Bang, umat Muslim di dalam ritualnya mereka melakukan sebuah seruan begitu kepada Muhammad dengan kata-kata ya Rasulullah begitu? Ya Rasulullah itu kalau dalam bahasa Arab namanya munada. Munada itu panggilan. Iya, kalian memanggil-manggil Muhammad kan? Yap, betul. Oke. Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Iya, betul. Oke. Pertanyaan saya, Muhammad ada di mana? Kalau sekarang ada di Madinah sana, ada dikubur kan? Di dalam kubur ada. Iya. Secara terus ditanya jasadnya ada di mana? Ada di dalam kubur. Oke. Terus salah nggak yang saya katakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Tidak salah. Cuma yang menjadi masalah. Bentar. Cuma yang menjadi masalah seakan-akan Anda melontarkan itu terus, termasuk masalah membohong dalam 3 hal itu juga. Nah, tapi kita nanti bahas lain itu. Kan nggak bisa fokus kan? Dia suruh fokus katanya tadi. Iya, nanti yang bahas soal bohong 3 hal itu nanti aja. Kita kan mau fokus sekarang. Mau fokus soal Nabi Muhammad yang ada dalam kubur. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa Anda selalu menyuarakan itu? Uang Anda status Anda sama kok. Baik. Muhammad sebatas nabi saja. Dia manusia, mati wajar.
hina bagi kami. Tidak, dia bukan Tuhan, dia itu nabi. Nah, yang jadi problem sekarang ada seorang nih yang ngaku, sebenarnya bukan ngaku, beliau tidak pernah ngaku, masalahnya Yesus tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Itu loh murid-muridnya itu yang mempertuhankan, dikilah sama Bang Edis. Itu. Kalau memang dia pernah ngaku jadi Tuhan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Where? Oke. Sudah? Udah bisa gantian? Sudah, lanjut. Masalahnya gini Bang, masalahnya begini. Yesus itu nggak berbahasa Indonesia, Muhammad juga nggak berbahasa Indonesia, betul nggak? Oke. Tapi masalahnya Bang, masalahnya Yesus tidak berbahasa Indonesia, cuma kebanyakan oten di Indonesia ini tidak bisa baca Bible kalau tidak pakai terjemahan Bang, beda dengan Muslim. Lagi kan? Loh, Anda tadi bawa bahasa, saya hanya mengikuti alur Anda. Bang, Anda kita tadi fokus bawa dulu. Bahasa. Sekarang saya mau lari-lari nih. Saya heran. Saya belum pernah ketemu orang Muslim kalau diskusi itu nggak pernah gitu bisa fokus gitu. Bisa nggak kita itu diskusi satu pokok bahasan sampai kelar gitu loh? Oke. Muhammad mati. Lanjut. Nah, sekarang begini. Kalau memang Muhammad itu sudah meninggal di kuburan, sudah menjadi mayat di dalam kubur, berarti yang memuji-muji, yang memuliakan, berseru kepada orang dalam kuburan, itu agama apa? Agama kami Islam. Ya sudah, berarti di mana kamu bisa membantah argumen saya? Oke, sekarang begini. Kira-kira Bang Edis ini memuja Yesus ketika dia itu bangkit kembali atau ketika dia waktu mati? Loh jelas dong yang dipuja, yang dimuliakan, yang dipuji-puji itu yang hidup. Masa orang mati dipuja-puja? Oh, oke. Ini ada-ada saja. Oke Bang. Berarti sekarang muncul pertanyaan baru. Berarti ketika ini dengarkan yang di bawah ya. Kalau saya dirasa jangan gift-nya jangan cuma sebelah aja. Saya boleh beli rokok. Sungguh nekat ya. Ya, sama-sama nyari-nyari lah. Silakan. Bisa lah buat beli rokok. Begini Bang, kalaulah tadi Anda mengatakan saya hanya menyembah kepada yang hidup dan bla 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 bla. Oke, sekarang muncul pertanyaan baru. Berarti sosok Yesus ketika beliau mati itu apa? Masya Allah. Terima kasih Bang. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Enak kan kalau Muslim naik sini kan? Langsung macet sebelah, brother. Kalau Muslim naik sini dapat hadiah tuh. Oh, silakan lanjut. Terima kasih Bang yang tadi itu. Terima kasih Bang Aman. Bukan Bang Aman, bukan. Silakan. Masya Allah. Ayo Bang, silakan dijawab Bang. Kalaulah Anda hanya memuja Yesus yang ketika hidup, ketika dibangkitkan, kira-kira ketika beliau, saya panggil beliau saja. Karena seorang Muslim itu tidak sempurna keimanannya tanpa beriman kepada Yesus. Tapi Yesus kami tentu berbeda dengan Yesus versi Kristen. Kalau dalam versi Kristen itu dia itu disalib. Kalau di kami lebih dimuliakan lagi. Nggak bisa fokus kan kemana? Loh. Saya minta fokus. Ini Anda mau bahas Yesus versi Islam lagi, lompat ke sana lagi, lompat ke sini lagi. Aduh. Saya fokus, brother. Jangan, brother. Dengar, Aman. Anas, Anda jangan fokus kepada koin. Anda jangan fokus kepada koin, fokus kepada gift. Dengar. Kita ini membahas statement saya yang mengatakan bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat, umat yang memanggil-manggil mayat dalam kubur adalah umat Islam. Dan Anda sudah mengakui. Betul. Lalu di mana Anda? Dengar, tujuan Anda tadi di sini apa? Membantah argumen saya, betul? Betul. Bedanya dengan apakah Yesus Anda membantah argumen saya? Bedanya loh, tadi Anda yang memberikan statement di awal, saya masih ingat loh. Jangan amnesia. Anas, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dengar. Saya sebentar, Anas, dengar. Santai seperti ini. Anas, dengan ya. wajah tidak tertekan seperti ini. Tadi apa yang Anda katakan? Bahwa argumen yang saya utarakan itu salah, betul nggak? Salah gimana? Berarti benar. Sebentar. Berarti benar nggak apa yang saya utarakan tentang goreng? Tadi saya naik di sini karena waktu awal Anda live, Anda mengatakan demikian.
umat Islam itu adalah umat yang selalu menyembah orang-orang yang sudah di kuburan. Orang sudah Nggak mati ada di saya bilang kuburan. orang-orang. Orang Islam Iya, adalah orang Islam. umat. Dengerin dulu makanya kalau saya ngomong. Oke, lanjut. Makanya pakai headset biar kalau saya ngomong kedengeran. Aman, lanjut. Coba ya dengarkan. Umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada mayat di kuburan. Memuji-muji, memuliakan mayat dalam kubur. Nah, kamu tadi tidak memberikan bantahan. Kamu datang mengiyakan apa yang saya katakan. Lantas apa yang mau dilanjutkan? Oke, statement yang harus saya teruskan adalah kalaulah kami sebagai Muslim sudah tahu dan Anda sebagai Kristen menyadari hal itu, buat apa kata-kata itu di framing terus seakan-akan digoreng, supaya kalian sadar. Lah, apa yang harus kita sadari? Baik. Apa yang harus kita sadari? Tahu nggak teman-teman Anda di komal-komal yang lain sering mengatakan orang Kristen Tuhannya mati, orang Kristen menyembah mayat. Padahal sebaliknya orang Islamlah yang menuhankan mayat di kuburan. Oh, oke. Habis ini bahas Tuhan. Tapi by the way Bang Edis, saya mohon dengan sangat, saya sudah 3 kali diturunin Bang Edis. Bang Edis ini 3 kali kabur dari saya. Saya nggak pernah ngomong kasar. Ini kayaknya pertama kali lo Anda naik sini nih. Sebelumnya pernah. Kalau nggak percaya, bentar. Saya ambil HP, saya tunjukin bukti Anda kabur dari saya. Sebentar, mau? Sebentar. Biar kita tidak buang durasi. Biar kita tidak buang durasi. Berarti Anda pernah naik ke sini sebelumnya? 3 kali Bang, 3 kali dan 3-3-nya turunin baik. terus. Kali ini kita lanjutkan ya. Sebentar. Tenang, Anas. Dengar. Tadi kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim memuja-muja mayat. Kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat. Coba kamu iyakan dulu biar kita lanjut yang ketiga. Loh, iya. Coba saya iyakan berseru dulu. Kepada Nabi saya. Ikuti perkataan saya. Saya Anas. Ngapain didoktrin? Nggak berani. Coba. Saya Anas. Ayo. Saya Anas. Aduh, ente itu nanti mau dibuat fiti seakan-akan saya mengikuti doktrin Anda. Loh, kok mau dikibuli? Anas, dengar. Nggak bisa. Kamu sudah mengiyakan kan? Main lucu-lucuan sama saya nggak bisa. Loh, Anas, Anda kan tukang potong-potong apakah video. kamu sudah mengiyakan? Sebentar, pertanyaan saya tadi belum dijawab sama Anda. Saya fokus. Masalah Muhammad mati dan Yesus mati. Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab oleh Anda dan tiba-tiba Paus melayang. Anjay. Ketika Paus melayang, itu adalah ketika Yesus mati, dalam kondisi mati, dia kan 3 hari mati tuh. Nah, statusnya Tuhan atau bukan? Ya. Itu layak untuk dipuja atau tidak? Tetap. Silakan. Nah, kalaulah tetap, apa bedanya Yesus yang mati dengan ketika dia bangkit? Oh, beda lah. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka kami mempertuhankan mayat seperti kamu umat Islam. Katanya tapi sama, karena Yesus sekarang kok beda. Yesus hidup, makanya kami beda dengan kalian. Kalian masih mengikuti mayat dalam kubur, kami mengikuti Yesus yang hidup. Sedangkan kalian mengikuti Muhammad yang mati di kuburan. Coba sebentar, sebelum kita mau naik ke selanjutnya nih, bahwa umat. Apalagi jawaban Gini, macam apa itu? Kamu coba, saya mau minta nih, teman-teman rekam ya. Kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim memuja, memuliakan mayat. Nabi Muhammad yang sudah wafat, yang ada di kuburan jasadnya, iya tetap kami muliakan. Kamu memuja mayat? Iya, tetap saya sanjung beliau. Memuja mayat. Oke, diakui. Kedua, kamu mengakui bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat. Umat Islam berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Mayat nggak? Sekarang nggak kan? Mayat itu. Bentar dulu. Tadi mayat, sekarang kagak. Memang sejatinya sekarang saya tanya, mayat. Sekarang ini Muhammad mayat nggak dia? Belum dijawab sudah nanya lagi. Lari lagi. Ayo. Anas. Belum dijawab sudah nanya lagi. Status Yesus ketika mati itu apaan itu? Kan sudah saya jawab dari tadi. Patut kan sudah saya dipuja jawab. atau tidak?
patut dipuja atau tidak? Loh, kan sudah saya jawab dari tadi. Seandainya Jawab. Yesus tidak Jawabannya apa? bangkit, Patut dipuja seandainya atau Yesus tidak? sampai sekarang masih di kuburan, ngapain kami ikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang di kuburan, artinya kami pengikut orang mati seperti kalian. Gimana Bentar, sih? Bentar dulu. Oke, sekarang Pertanyaan saya minta simpel. pengakuan kamu dulu, yuk. Lari. Saya Jangan lari, Anas. Bang. Jawaban Anda ambigu, Saya Bang. Anas. Jawaban Anda ambigu sama halnya seperti Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sama-sama ambigu. Mana nih orang nih? Ayo. Oke lah Anas, Kemudian kamu sudah tadi mengakui. nanti kita lari ke Baik. statement Anda yang barusan. Intinya kamu sudah mayat. mengakui, Nanti lari ke Anas, sana. bahwa- Habis ini ke sana loh. Gimana? Habis pembahasan mayat, kita lari ke pembahasan mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, mempertuhankan Tadi Anda Muhammad. menyebutkan Oke, itu. sekarang kita mempertuhankan. Iya. Membahas mempertuhankan. Loh. Gini Anas. Iya, tapi yang tadi gimana? Yang tadi Mempertuhankan itu gimana? apa, Anas? Bentar dulu, yang tadi gimana? Yang masalah mayat itu. Udah beres belum? Baik. Karena kamu nggak jelas orangnya, kamu di bawah saja. Aduh. Iya, banyak orang pansos, teman-teman. Saya tahu itu, ya. Jadi kita naikkan muslim-muslim yang nggak apa-apa lah, ya, walaupun pansos, walaupun apa. Ini loh enaknya ya kalau di sini ya. Muslim tidak pernah dibisukan di sini. Ya, tidak pernah saya membisu-bisukan orang di sini. Beda kalau di channel sebelah. Kalau di channel sebelah Kristen naik itu dibisukan kalau ngomong. Nah, suaranya pun dibikin besar sekali, begitu ya. Ya, silakan. Muslim di sini itu saya perlakukan dengan baik, ya. Saya berikan kesempatan, tidak saya bisu-bisukan seperti itu. Ya, silakan. Zibril. Ya, Jibril, selamat malam, Bang Zibril. Ya, Ya, gimana Bang Zibril? Teman Anda tadi sudah mengakui umat Islam berseru-seru kepada mayat di kuburan. Umat Islam pemuja mayat di kuburan udah diakui. siapa yang Mana? memuja? Itu Apa? statement sampean. Itu statement sampean memuja. Dia tadi sudah mengakui Zibril. Menghormati karena Rasulullah Muhammad adalah yang diutus, manusia yang diutus Oke. sebagai Pertanyaan nabi. saya, betulkah umat muslim sekarang memuji-muji Muhammad? Menyempurnakan akhlak. Ya Rasulullah. Tugas Muhammad Enggak. adalah menyempurnakan akhlak. Pertanyaan Ya. saya bukan itu. Apakah sekarang ini umat muslim masih berseru-seru ya Rasulullah? Betul nggak sampai sekarang? Itu perintah Allah. Kan yang ditanya apa yang Itu- jawab? Iya, kenapa manusia? Betul Kenapa tidak umat umat Islam- muslim sekarang Dengerin dulu, berseru-seru kepada dengerin Muhammad? dulu. Di situ nanya, saya jawab. Sekali saya jawab, situ bantah. Ya, dengerin Oke. dulu kalau mau. Kamu mau masalahnya diskusi. tidak nyambung Zibril. Kalau Yang mau- saya ya itu tanya saya- itu itu saya betul jawab, atau itu saya tidak? jawab. Kamu jawab perintah Allah. Ini kan kamu tanya. Dengerin, ya, memang. Nah, Yang umat saya Islam, tanya betul Umat atau Islam. salah bahwa umat muslim Iya, karena- berseru-seru kepada Muhammad. ya dengerin dulu. Situ kan nanya kan. Saya Hmm. jawab sampai selesai, jangan dipotong. Silakan. Kalau mau mendengar jawaban sampai selesai itu namanya diskusi. Orang Silakan, mulia, silakan. Jangan kayak Jangan anak curhat, TK. jangan nangis, silakan. Enggak, saya jelasin Hmm. sampean kayak anak TK. Silakan, Ya. silakan. Nah, jadi kalau sampean nanya kenapa umat Islam berseru-seru itu karena ada perintah dari Allah Berseru-seru Agar kepada mayat, betul? bersalawat, Iya, berseru-seru kepada mayat nggak kalian? bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak usah Arab-Arapan. Kalian berseru-seru nggak kepada mayat? Ya itu kan bersalawat. Bersalawat itu apa bahasa Indonesianya? Iya mengagungkan, Iya, mengagungkan mayat, betul? bersalawat. Ya kan namanya, mulai. namanya manusia ya mati. Muhammad kalian agung-agungkan padahal dia Rasulullah itu sudah siapa? mati di kuburan, betul?
Nabi Muhammad kan manusia. Ya udah pasti Iya, mati lah. kenapa manusia kalian pertuhankan? Kenapa kalian kultuskan hanya manusia? Kenapa kalian mengagung-agungkan, memulia-muliakan Itu manusia asumsi yang ada sampean. di kuburan? Itu asumsi sampean. Oh, asumsi. Oke, sekarang saya tanya. Itu asumsi sampean. Oke. Apakah Muhammad kenapa kalian agung-agungkan? Nanya mulu, kapan saya nanyanya? Kapan? Nanya mulu. Kamu tidak menjawab satupun pertanyaan saya. Kamu mengagungkan Ya udah Muhammad. jawab tadi. Tadi sudah jawab. Sekarang gantian nanya Oke, saya. coba sekarang kamu buat pengakuan. Jangan nanya Kami mulu. umat Ini muslim, bukan diskusi. kami mengagung-agungkan mayat Ini dalam bukan kubur. diskusi Coba. namanya. Ini bukan diskusi. Yang disebut diskusi gantian. Udah kau di bawah saja. Ini kau tidak takut jawab lo. satupun pertanyaan, kau ngoceh. Ngoceh terus, nggak ada yang bisa didengar. Saudara, sering terdengar dari sebagian umat muslim pernyataan sinis, Tuhan orang Kristen mati, atau orang Kristen menyembah mayat yang disalib. Kata-kata ini dilontarkan dengan nada mengejek, seolah ingin melemahkan iman Kristen dengan cara membenturkan logika kematian terhadap keilahian. Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang siapa yang sebenarnya tersesat dalam pemahaman, ada baiknya membuka ruang refleksi dengan jujur dan konsisten. Apakah benar kritik tersebut bersih dari kemunafikan? Apakah pemuja-pemuja kuburan berhak menyindir iman akan Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa? Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Kematiannya bukan karena kelemahan, tapi karena kasih. Bukan karena dikalahkan, tapi karena Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya sebagai korban pendamaian. Apakah ini berarti Tuhan bisa mati? Tidak, karena yang mati adalah tubuh fisiknya sebagai manusia. Keilahiannya tidak pernah mati. Ini adalah misteri inkarnasi, Allah yang Maha Tinggi turun menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Kematian Yesus bukan kegagalan, melainkan kemenangan atas dosa dan maut. Sementara itu, yang mengolok-olok, Tuhan mati, seringkali justru menjadi bagian dari kelompok yang meninggikan manusia hingga mendekati pemujaan. Nama Muhammad diucap dengan pujian-pujian berlebih, bahkan dalam doa dan salam harus disebutkan namanya seakan-akan Allah tidak bisa menerima doa kecuali Muhammad diselipkan di dalamnya. Bukankah ini bentuk intermediasi yang tak jauh dari syirik? Bahkan makam Muhammad di Madinah menjadi tempat ziarah yang dielu-elukan. Jutaan orang datang untuk menangis di depan kubur, menyentuh pagar makamnya, berharap berkah dari tanah tempat tubuhnya dikubur. Ini bukan sekadar penghormatan biasa, ini sudah menjurus pada kultus kuburan. Ironisnya, mereka yang menuduh Kristen menuhankan mayat justru sendiri memuliakan seseorang yang jelas-jelas sudah mati dan masih ada jasadnya di dalam tanah. Yesus Kristus bangkit dari kematian, makamnya kosong, dan Dia hidup selama-lamanya. Sedangkan Muhammad mati dan tidak bangkit. Kuburnya masih ada, menjadi saksi bahwa Dia adalah manusia biasa yang fana. Maka sungguh lucu dan tragis bila orang yang masih memuliakan kuburan mendakwa orang Kristen sebagai penyembah mayat. Di mana konsistensinya? Lebih lanjut, Kristen tidak pernah menyembah tubuh mati. Salib bukan lambang kekalahan, melainkan lambang kasih yang paling dalam. Tuhan yang rela turun dan merendahkan diri untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Ini bukan konsep keilahian yang lemah, tapi keilahian yang memiliki belas kasih. Tuhan bukan hanya hakim, tapi juga penebus. Kematiannya bukan akhir, tapi awal dari kemenangan sejati. Itulah sebabnya orang Kristen bersaksi bahwa Tuhan telah bangkit, Dia hidup. Sementara itu, dalam Islam, konsep syafaat Muhammad seringkali membingungkan. Muhammad diklaim tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, namun dalam praktik doa dan pujian, namanya disebut seakan-akan Dia adalah perantara wajib. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa di hari kiamat umat Islam harus mencari Muhammad untuk bisa masuk surga. Tidakkah ini menunjukkan ketergantungan spiritual kepada seseorang yang sudah mati? Bukankah ini kontradiktif dengan ajaran tauhid yang sejati? Kristus tidak pernah meminta disembah sebagai manusia, tapi Dia menunjukkan bahwa Dialah firman yang menjadi manusia, dan siapa yang melihat Dia telah melihat Bapa. Dalam Islam sendiri, Isa Al-Masih diakui sebagai kalimatullah, Ruhullah, lahir dari perawan Maria, tanpa dosa, dan akan datang kembali sebagai hakim. Mengapa yang sedemikian mulia justru dianggap hina ketika Dia disebut sebagai Tuhan? Apakah karena manusia tidak siap menerima bahwa Allah bisa begitu mengasihi manusia hingga turun sendiri?
Jika umat muslim menolak gagasan Tuhan menjadi manusia karena dianggap merendahkan keagungan Tuhan, lalu mengapa tidak menganggap keterikatan Allah kepada huruf-huruf dalam kitab juga sebagai pelecehan? Bukankah menjadikan Quran sebagai kalimat yang tak dicipta, gair makhluk adalah pengakuan akan manifestasi ilahi dalam bentuk materi? Apakah ini tidak sejajar secara logika dengan inkarnasi firman dalam pribadi Kristus? Alih-alih mengejek kematian Kristus, lebih bijak jika direnungkan, mengapa ada begitu banyak orang yang rela mati demi iman kepada Kristus? Mengapa Injil bertahan ribuan tahun, melintasi budaya, bahasa, dan benua? Mengapa yang katanya, mayat itu justru mengubah sejarah dunia, mendobrak perbudakan, membebaskan hati manusia dari belenggu dosa? Yang mati disalib bukanlah manusia biasa, tapi Tuhan yang hidup, dan kebangkitannya adalah bukti tak terbantahkan bahwa maut telah dikalahkan. Sedangkan mereka yang berseru-seru tentang kehormatan nabi mereka, tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana, apa yang terjadi setelah dia mati? Adakah nubuatan tentang kebangkitannya? Adakah bukti bahwa dia hidup dan hadir bersama umatnya secara spiritual? Tidak ada, yang ada hanya pujian-pujian kosong, pemujaan terhadap jasad yang tak bernyawa, dan glorifikasi masa lalu. Kuburannya dijaga ketat, seakan takut jika dunia menyadari bahwa tidak ada kehidupan di sana. Kristen tidak membangun iman di atas makam, tetapi di atas kebangkitan. Kubur kosong adalah fondasi iman. Sementara itu, Islam membangun banyak ritus di sekitar kuburan. Ada yang menyebut ziarah kubur sebagai bentuk ibadah. Ada yang bahkan menyandarkan keberkahan pada tanah-tanah tempat nabi dan wali dimakamkan. Bukankah ini ironi dari ajaran yang mengaku menolak perantaraan antara Tuhan dan manusia? Tuduhan bahwa Kristen menyembah mayat hanyalah celaan murahan yang tidak memahami isi iman Kristen. Apakah menyebut Tuhan yang mati adalah penghinaan? Bagi yang tidak mengenal kasih, mungkin iya. Tapi bagi yang telah mengalami pengampunan dosa, tidak ada kabar lebih indah selain bahwa Tuhan telah mati demi menebusnya. Namun, dia tidak tetap mati. Dia bangkit, dia hidup, dia memerintah selama-lamanya. Jadi, sebelum lidah melontarkan hinaan, bijaknya bercermin. Jangan menyebut orang lain menyembah mayat, jika diri sendiri masih mencium tanah di kubur orang mati. Jangan mencemooh Tuhan yang mati dan bangkit, jika pemimpinmu mati dan masih terkubur. Dan jangan menertawakan iman orang lain jika belum menguji sendiri dasar-dasar kepercayaanmu. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras berseru, tapi siapa yang mengenal kebenaran dan diubahkan olehnya. Sekian dulu tanggapan dari saya, dukung channel Al-Murid berkembang dengan like, komen, subscribe, dan bagikan link video ini. Terima kasih. Salam Murid Kristus.